Selamat malam kawan-kawan peserta Zoominar pada malam hari ini yang sangat luar biasa semangatnya ya teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman. Sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat finansial tentunya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sambil nunggu yang lain pada hadir nih teman-teman, di sini juga boleh ajak dulu temannya, kerabatnya, sahabatnya, rekan kerjanya juga boleh, suaminya juga boleh, atau istrinya juga boleh untuk gabung pada Zoominar malam ini. Karena kenapa? Karena bakal seru banget ya, insya Allah pastinya juga ilmunya juga sangat bermanfaat. Apalagi untuk teman-teman di sini memang setiap harinya itu menghadapi dengan customer gitu. Nah, oke. Apalagi di sini teman-teman yang memang setiap harinya berhadapan dengan customer ya. Lalu atau teman-teman di sini juga yang setiap harinya mengejar customer cepat transfer. Nah, baik, sebelum mulai teman-teman, di sini Nanda akan cek sound dulu nih teman-teman. Mungkin barangkali ini suara Nanda sudah terdengar jelas atau belum. Boleh tulis di kolom chat bawah ya teman-teman, bantu infoin juga. Takutnya nanti sudah berbicara panjang lebar, taunya emang enggak jelas gitu ya. Jelas sekali terdengar. Oke, baik. Alhamdulillah. Yang lainnya boleh bantu infokan juga teman-teman di sini udah jelas atau belum? Jelas Kak. Oke, baik. Yang lainnya jelas, cukup jelas. Jelas Kak. Nah, alhamdulillah kalau misalnya udah jelas ya. Baik teman-teman, kita buka Zoominar pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam ini berikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal, terutama dalam mencerna ilmu atau insight dari pemateri pada malam hari ini. Nah, baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri karena katanya kenal maka saya katanya ya. Maka perkenalkan, nama saya Nanda atau biasa dipanggil Nanda atau enggak Teh Nanda gitu ya. Karena memang kebetulan saya tuh orang Sunda ya teman-teman. Nah, di sini Nanda insya Allah bakal nemenin teman-teman di sini selama 2 jam ke depan dalam acara yang sangat luar biasa ini yang berjudul CS Peter Bikin Customer Cepat Transfer. Nah, nanti teman-teman juga di sini boleh langsung bertanya ke materinya. Gimana sih caranya itu supaya customer itu cepat transfer gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kita akan sapa-sapa dulu nih yang sudah pada hadir ini dari kota mana aja nih. Boleh langsung tulis di kolom chat ya teman-teman. Ini di mana aja nih. Boleh tulis lagi di kolom chat dari mana aja. Dari Jonggol, dari Bogor katanya ya, Denpasar, Bali, Garut. Waduh, ini Masya Allah sekali semangatnya ya. Garut hadir katanya. Oke, dari Wonosobo, Manado. Aduh, bagus sekali. Riau katanya Bandung, Makassar hadir, Purwokerto, Cijerah, Sulawesi Tenggara, Malai katanya. Waduh, Masya Allah sekali ya, ini dari Malaysia juga ada gitu. Sepertinya ini dari Sabang sampai Merauke itu ada ya pada malam hari ini hadir untuk mendapatkan ilmu atau insight positif nanti dari pemateri. Nanda juga di sini sangat mengapresiasi sekali ya teman-teman, semangat belajarnya teman-teman di sini pada malam hari ini. Karena orang sukses adalah mereka yang melakukan aktivitas lebih, bahkan di atas rata-rata dibandingkan kebanyakan orang gitu. Di saat teman-teman yang lain itu memilih waktunya untuk istirahat pada jam segini, tapi teman-teman di sini Masya Allah sekali mengikuti Zoominar pada malam hari ini gitu. Nah, sambil nunggu pematerinya hadir juga, kita akan seru-seruan ya teman-teman nanti bareng materi yang sangat
luar biasa, yaitu Kang Ridwan Zainul Falah. Nah, beliau ini adalah leader Customer Relation Management. Selain itu juga beliau adalah penulis closing buku bertubi-tubi gitu. Nah, Nanda mau infokan juga nih agar malam ini kita bisa saling bertukar energi juga. Semangatnya silakan teman-teman ekspresif dengan pakai fitur-fitur yang ada. Di sini ada fitur kolom chat. Nah, kalau misalnya ada juga di sini kolom Q&A. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman di sini mau bertanya, boleh langsung gunakan kolom Q&A. Nanti insya Allah Nanda bakal bacain pertanyaan teman-teman di sini untuk dijawab oleh Kang Ridwan gitu ya. Atau jika berkenan boleh nyalakan kameranya ya teman-teman supaya lebih berasa gitu ya nanti belajarnya dengan Kang Ridwan. Dan kalau misalnya mau bertanya langsung, mau on cam juga boleh langsung nyalakan kameranya nanti. Nah gitu. Oke, sepertinya Kang Ridwannya belum hadir ya teman-teman. Di sini Nanda akan sapa-sapa dulu nih teman-teman di sini. Mungkin Nanda akan panggil nih siapa ya yang udah siap pada malam hari ini. Di sini ada Kang siapa ya? Nah, di sini ada Kang Eka Nurlaila nih, udah raise hand nih. Boleh Kak untuk on cam kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum pematerinya itu hadir gitu ya pada malam hari ini. Boleh Kang Eka Nurlaila. Boleh on cam Kak? Jika bersedia boleh on cam atau boleh dibantu sama teteh operatornya. Halo Kang Eka. Assalamualaikum. Halo Teh. Ya, salam kenal ya. Baik Bu. Salam kenal Teh. Oke, kita perkenalan dulu nih Teh. Namanya apa? Terus kalau misalnya punya bisnisnya itu apa gitu? Boleh, silakan Teh. Bentar. Maaf ya, lagi ada bayi ini. Iya, boleh. Waduh, Masya Allah semangat banget ini Teh Eka. Iya, soalnya udah tidur. Iya. Boleh Teh, perkenalkan dulu namanya dan bisnisnya itu apa? Iya. Boleh dikenalin juga di sini nih bisnisnya. Orang mah lagi belajar, jangan berisik ya. Tunggu dulu. Nama saya kan Nurlaila, saya lagi di Kendari nih, cuman kan domisili di Depok, KTP Depok. Nah sekarang lagi merintis nyoba-nyoba sih herbal pakaian, cuman belum sepenuhnya jalan karena kan sambil ngurus 6 anak jadi nggak bisa fokus sepenuhnya gitu. Makanya pengen ikut Zoom. Waduh, Masya Allah semangatnya. Nah, iya. Anda pengen tahu juga nih Kak, apa kendalanya yang lagi dihadapi sama Kak Eka sekarang dan harapannya setelah ikut webinar ini harapannya itu bagaimana Kak? Gitu. Ya, boleh sharing di sini? Lebih berkembang aja sih, saya pemikiran bisa lebih maksimal lagi dalam pembagian waktu gitu. Ya. Baik, alhamdulillah nanti insya Allah setelah ikut webinar pada malam hari ini Kakak juga menemukan solusi ya untuk bisnisnya gitu. Nah ini bisnisnya udah ada sosmednya belum Kak? Bisa dipromosiin nih di sini? Udah. Apa tuh Kak? Apa ya nanti di follow aja Instagramnya Umastore 02. Nanti di chat ya. Nanti di Oke. Di fitur obrolan deh nanti aku tulisin. Boleh. Instagramnya berarti Umar_ ya? Umar.store 02. Oke, baik. Nanti bolehlah di kolom chat ditulisin. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Eka. Sama. Siapa itu? Baik, kita cek dulu Kang
Ridwannya apakah sudah hadir atau belum ya teman-teman? Siapa itu, Mah? Oke, artinya belum hadir ya teman-teman. Nah di sini Anda bakal pilih juga satu lagi untuk. Oh ini ternyata Kang Ridwannya udah hadir ya pada malam hari ini. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Kang Ridwan. Halo teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah ditemani pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Kang Ridwan. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, teman-teman, ya meskipun sedang ada sedikit hambatan ya, tapi harus tetap semangat ya, harus tetap cerah ya, ceria dan bersemangat. Karena apa ya? Saya melihat teman-teman semua antusiasmenya pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa, yang ingin belajar ya tentang ilmu customer service bareng saya ya. Baik, Ridwan, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukannya Kang Ridwan gitu ya, Masya Allah. Semoga nanti banyak insight positif juga dari Kang Ridwan dan ilmunya Insya Allah sangat bermanfaat. Oke, baik, mungkin akan dimulai aja ya Kang ya? Boleh. Oke, beri tepuk tangan online-nya untuk Kang Ridwan, silakan Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Aduh, mana nih? Bentar nih, ini belum jadi co-host nih kayaknya nih. Belum jadi co-host nih. Bantu jadiin co-host dong. Siapa nih ininya? Operatornya nih. Nah, sebelum dimulai, teman-teman, saya pengen tahu dulu. Nah, di sini yang udah hadir, siapa yang masih jualannya sendiri? Bantu komen saya komen dong, biar semangat ngajarnya, sharingnya. Bentuk komen siapa yang masih jualannya sendiri. Oke, siapa? Siapa? Oke, bantu komen saya. Oke, banyak juga ya, lumayan ya. Oke, teman-teman. Nah, selain itu, punten itu siapa namanya? Bantu matikan dulu mikrofonnya ya, teman-teman. Bentar nih ya, ini agak ini nih. Ini dulu. Nah, sip, beres. Oke, teman-teman, siapa yang sekarang yang sudah punya CS lebih dari 5 orang? Bantu komen juga. Saya punya. Kalau tadi sekarang saya punya. Coba komen dulu. Ya biar kita seru-seruan bareng malam hari ini biar lebih semangat. Saya 30 orang. Nih, 30 orang. Pak Ujang, wih keren nih CS-nya ini. Apa CS temen apa gimana ya? Belum, saya CS perusahaan orang. Saya 50 orang. Ada Tilda juga 50, saya 5, dan lain-lain masih banyak ya, keren-keren ya teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kang Ridwan Zainul Falah. Mungkin dari teman-teman semua ya, ada yang udah kenal ataupun ada yang udah belum kenal ya. Tak lengkap rasanya kalau misalnya pada malam hari ini saya belum bisa memperkenalkan diri. Kok belum bisa? Ya tukang kenalin ya. Perkenalkan, nama saya Kang Ridwan. Biasa disebut dengan panggilan Kang Ridwan. Saya ini adalah salah satu tim developer coach, yakni bagian di customer relationship, betul ya. Tapi sebelumnya saya pernah menjabat menjadi seorang customer service gitu dulu ya. Jadi CS ya. Jadi CS, kemudian menjadi seorang jadi iklan advertiser juga pernah ya. Kemudian jadi web designer juga pernah ya. Kemudian alhamdulillah waktu itu pernah juga menjabat sebagai sales manager. Jadi tugasnya apa? Bagaimana saya mencetak sales yang banyak sebenarnya ya. Mungkin dari teman-teman semua ya banyak yang tahu gitu kan. Workshop di Merkos alhamdulillah ya selalu full seat ya, qadarullah, dan selalu overseat ya. Rahasianya itu adalah salah satunya adalah dioptimasi customer service sebetulnya itu teman-teman semua. Di samping iklan yang benar-benar ya menohok ataupun majlab ya, tapi peran seorang customer service penting. Seperti itu. Nah, sekarang gitu kan posisi saya sekarang ya
Gimana Kang? Kang sibuknya apa? Ya sekarang yang ngisi seminar, ngisi workshop, kemudian building tim juga sama ya. Selain itu ngapain juga itu kan, kalau selama ini saya lebih banyak sharing kepada member-member Brainer Coach gitu di setiap hari Rabu. Nah, untuk sekarang di malam sekarang ya, saya sharing untuk teman-teman semua tentang ilmu tentang yang namanya membangun yang namanya customer service ya. Membangun tim customer service itu banyak sekali dramanya, teman-teman. Nah, seperti itu. Banyak banget dramanya ya. Apakah drama curahan air mata, drama-drama emosi, drama materi. Tapi yang namanya membangun tim ya, itu adalah sebuah konsekuensi, teman-teman. Ya, yang namanya membangun tim itu pasti ada yang namanya leadernya disukai ataupun bahkan dibenci. Loh, kok kan yang namanya leadership kok bisa dibenci gitu kan? Ya, ada yang bilang waktu itu kayak gitu. Kok dibenci gitu kan? Karena pada dasarnya ketika kita ya memasukkan ataupun menempelkan sebuah value diri kita kepada tim yang baru, nah itu perlu ada sesuatu hal yang memang benar-benar klop, nah, satu sama lain, ya, satu sama lain itu saling menyetujui. Ya. Karena yang namanya building itu terutama di customer service itu ternyata pengalaman saya itu adalah non teknis kebanyakannya ya, jadi bukan di teknis ya. Oke teman-teman semua, saya sekarang mau share materinya, sedikit materi. Apakah udah lihat teman-teman slide dari saya? Udah lihat? Nah, kelihatan Pak? Wah, udah, sip ya. Yang udah hadir tadi ada yang komen, ada salah satu tim dari tim Paku Payung ya. Pada malam hari saya akan share kepada teman-teman semua tentang yang namanya ya pintar bikin customer cepat transfer ya. Nah, kita yang namanya jualan pasti gitu kan obat dengan yang namanya transfer gitu kan. Gimana sih agar orang itu cepat transfer? Nah, biasanya itu ya teman-teman ya. Dalam dunia penjualan itu transfer itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Satu oleh promo, oleh penawaran. Kemudian dengan efek ditambah dengan efek psikologis lainnya. Nah, itu banyak banget ya teman-teman ya. Saya akan bahas ya beberapa hal kepada teman-teman semua ya. Gimana caranya gitu kan agar si customer ini cepat transfer ya. Nah, biasanya gitu Kang, saya jualannya sendiri. Biasanya itu kan. Saya jualannya sendiri. Gimana caranya biar transfer? Oke, jualan sendiri. Yang promo siapa gitu kan. Yang rekap siapa gitu kan. Yang cek mutasi siapa, yang packing siapa, yang ngeterin ekspedisi siapa. Oh, semuanya saya, Kang. Nah, itu kan. Teman-teman, itu bisa menghasilkan cepat transfer. Tapi saya meyakini kalau teman-teman mengerjakannya itu sendiri, nah, itu transferannya tidak akan mendapatkan transfer yang besar gitu kan. Harapannya gitu kan pengen miliaran rupiah, bener kan? Siapa yang pengen dapat transferan miliaran rupiah per bulan dari hasil jualannya? Komen dulu dong. Biar semangat, biar jadi doa. Komen dong, siapa yang mau? Mau. Nah, komen dulu, silakan teman-teman. Ya, ada. Banyak banget tuh. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semua ya. Saya mempunyai pengalaman mencetak beberapa di perusahaan case tadi saya. Ada di perusahaan di bisnis fashion, di properti, dan lain-lain. Bagaimana caranya untuk mencetak customer service yang benar-benar militan, itu seperti itu kan. Nah, jadi teman-teman semua sekarang pada malam hari ini mungkin di sini ada yang belajar jualan ataupun para business owner gitu kan, yang masih mau rekrut ataupun ya udah rekrut tapi nggak tahu harus gimana. Nah, gimana kan langkah selanjutnya? Biasanya kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya masalahnya di sana. Ya, teman-teman harus tahu dulu nih drama business ownernya dulu. Nah, kita menyelam dulu, bukan menyelam ya. Nah, kita ganti topi dulu ya menjadi seorang business owner ya. Ternyata apa ya, ketika yang namanya drama jualan gitu kan, sebagai business owner ceritanya pengen rekrut gitu kan ya, baru belajar gitu kan, nggak tahu gitu kan tentang yang namanya ilmu customer service, nggak punya. Gimana caranya gitu kan, satu ilmu melayani itu seperti apa, ilmu closingin orang itu seperti apa, nggak tahu. Nah, dramanya seperti itu. Kemudian nomor 2 ya, bisa jualan tapi masih jadi Superman. Jago sih jualan, tapi semuanya serba sendiri. Nah, ini adalah biang keroknya sebenarnya teman-teman semua. Ya. Ini akan jadi biang masalah. Karena apa? Ya, teman-teman tidak akan bisa melakukan yang namanya scale up bisnis. Ataupun paling gampangnya itu adalah scale up omset. Karena teman-teman melakukan semua hal itu sendiri. Ditelan sendiri gitu kan.
tidak dibagi-bagi oleh tim. Kemudian yang selanjutnya adalah mau punya CS tapi masih ragu. Biasanya itu. Masih ragu kenapa sih Kang? Biasanya kan banyak business owner yang berat ke saya waktu itu ya. Apakah di workshop extreme paneling, extreme leadership, itu tanya-tanya. Kang, kalau saya itu kalau mau rekrut tim tuh masih ragu tuh kenapa? Biasanya kan saya tanya balik, emang ibu ragunya kenapa? Kebanyakan mereka menjawab seperti ini. Satu, saya nggak punya ilmunya Kang buat ngebina mereka. Oke. Dua, gitu kan. Saya nggak tahu gaji mereka itu harus berapa Kang. Kemudian tiga, kalau mereka jelek aja gimana Kang? Tiga, empat gitu kan. Terus kalau nanti ada drama-drama lain yang tidak saya ketahui, gimana Kang? Gitu kan? Ya silakan rekrut dulu, kata saya itu seperti itu. Daripada teman-teman terus berpikir. Karena biasanya para business owner itu masih belum bisa membayangkan gitu kan, apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Jadi intinya adalah ketika teman-teman semua ya ingin terhindar dari drama-drama business owner ini, ya hilangkanlah ya. Hilangkan segala jenis penyakit. Ataupun ya kalau saya nyebut limiting belief gitu kan, ataupun ya kepercayaan yang membuat teman-teman menjadi ragu itu dibuang dulu ya. Jadi nyemplung aja dulu, yang penting ya kita gerak aja dulu ya. Cara akhiri dramanya gimana Kang? Yang pertama teman-teman harus bisa yang namanya rekrut. Dua, training. Tiga, developing. Caranya itu. Di sini siapa yang baru rekrut? Coba komen dulu. Ayo komen dulu. Komen. Siapa di sini yang baru rekrut ataupun yang pengen rekrut Kang buat punya tim CS gitu ya. Teman-teman ya, kita akan bahas nomor 1 tentang yang namanya recruiting. Teman-teman. Yang namanya rekrutmen seorang customer service itu ya sangatlah penting. Kenapa? Karena kita akan menyaring orang yang benar-benar serius. Orang yang bisa bekerja gila-gilaan ataupun closing gila-gilaan agar bisa menghasilkan omset ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Ada di beberapa studi saya, di beberapa alumni juga ada yang tadinya omsetnya dari 1 CS itu puluhan juta, sekarang udah bisa ratusan juta dalam waktu 1 minggu. Gokil gak tuh ya. Beliau sekarang udah mempunyai 19 CS, dari awalnya cuma 4 CS aja. Nah sekarang udah banyak, nggak kebayang tuh omsetnya berapa. Ya kuncinya adalah di recruiting. Nah mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya, Kang tipsnya dong rekrutmennya gitu kalau nyari CS tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah itu biasanya ada dibahas gitu kan. Beberapa tipsnya itu di buku 30 hari juga jualan. Nah silakan teman-teman bisa dilihat-lihat tuh. Baca-baca di sana. Tipe-tipe CS yang seperti apa. Nah ada tipe D, I, S, dan C. Nah itu silakan teman-teman rekrut. Rekrutnya gimana Kang? Kemana? Biasanya ada kayak gitu. Ataupun ada yang kayak gini, Kang kalau saudara gitu kan dijadiin CS, boleh enggak? Nah, ini drama-dramanya udah mulai ya. Teman-teman, nah saya selalu memegang prinsip ketika membangun sebuah bisnis, hindari untuk memasukkan keluarga. Apa kamu adik, kakak gitu kan, saudara ataupun siapa ya gitu kan, mertua atau mungkin gitu kan butuh pekerjaan atau siapa gitu ya. Atau ya intinya hindari. Kenapa sih Kang? Kan kita enak bagus gitu Kang nolong keluarga. Ya karena biasanya akan banyak drama-drama ya. Ya kita misalnya berharap ya si orang itu achieve gitu, tapi akhirnya nggak bisa achieve. Akhirnya kita tegur ya mau negur juga sungkan, biasanya seperti itu. Jadi hindari. Tips pertama itu adalah hindari ketika teman-teman ngerekrut itu hindari yang namanya keluarga. Itu di saya ya. Nah, kurang tahu kalau di yang lainnya. Pengalaman saya seperti itu. Karena kenapa sih Kang seperti itu? Karena saya ngalamin sendiri teman-teman. Baru masuk gitu kan, oke gitu kan, butuh kerja baru masuk, gitu kan siangnya langsung pulang lagi gitu kan ke rumah. Nah, itu kan asim banget ya. Kemudian nomor 2 adalah training. Nah ini adalah teman-teman adalah melakukan yang namanya mensupport yang namanya pelatihan ya. Jelin mereka berupa apa? Pelatihan berupa buku dikasih, online course ataupun workshop, agar apa ya mereka bisa tumbuh secara apa? Knowledge. Nah, karena biasanya gini, ini yang sangat lucu. Di beberapa hari kemarin gitu yang saya dapatkan gitu kan di kelas 1 CS saya waktu itu, ada yang nanya kayak gini itu kalau itu di grup training gitu kan, ini gimana cara jawabnya gitu kan. Padahal di kolom di chat itu kan chatnya tuh kayak gini, Kak maaf saya mau pesan ini ada enggak?
Masa bingung jawabnya seperti itu? Karena apa? Ya di sana ada yang namanya ketidaktahuan bagaimana cara membalas. Nah, makanya teman-teman perlu yang namanya training. Selain itu, teman-teman harus melakukan yang namanya developing. Apa itu developing? Nah, develop tiap hari ya, ditemenin, dikontrol, dievaluasi, disemangatin. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi bukan cuman ngerekrut doang, dia mah cuman ngerekrut, yaudah lu kerja nih, posingin gue 1 miliar per bulan dong. Nggak bisa teman-teman. Jadi cara yang tepat itu ketika teman-teman ingin mengakhiri drama ataupun mendapatkan ya seorang customer service yang bisa bisa menghasilkan transfer miliaran rupiah, itu teman-teman harus memastikan satu, rekrutmennya itu benar dan orangnya itu tepat, kemudian nge-trainingnya itu benar, tepat, kemudian nge-developnya itu tiap hari ya. Bukan cuma ngomongin tentang yang namanya target. Nah, biasanya itu. Tapi teman-teman harus ngomongin tentang yang namanya apa? Ya, manusia, sisi manusianya. Nah, karena pada dasarnya, ya pengalaman saya ya, yang namanya customer service itu ya perlu diperhatiin. Nah, ketika diperhatiin gila-gilaan gitu tentang masalah dirinya, motivasi dirinya, ya biasanya dia bisa ya achieve goal ataupun bisa berjuang gila-gilaan. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi Kang? Ya, nah, tadi kan ada drama ya, drama di business owner. Nah, sekarang di drama customer service-nya tetap aja masih ada drama. Emangnya dramanya kayak gimana sih, Kang? Ya, pertama, customer service, teman-teman ketika ngerekrut, ya mereka itu nggak tahu biasanya tentang yang namanya cara follow up. Nah, gimana caranya menghubungi customer, gitu kan? Agar mau transfer. Nah, ternyata ketika follow up itu ada step by step, teman-teman. Bukan cuman halo, assalamualaikum, ibu udah pesen ini hari ini transfer segini. Oh, nggak bisa, bukan seperti itu. Kalau seperti itu ya semua orang sudah bekerja jadi customer service dong, udah nyaman, udah enak dong ya. Kemudian nomor 2 adalah gak tahu gimana caranya jawab chat customer. Nah, tanya gini, harus jawab apa? Nah, di sini teman-teman harus apa? Ngasih support ataupun pengetahuan berupa yang namanya product knowledge. Karena biasanya dia nggak tahu produk yang dijual itu apa, gitu kan? Fiturnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, orang itu ketika memakai produk ini ataupun ketika ketika sesudah gitu kan menikmati produk ini, dia akan menjadi seperti apa nantinya. Itu seperti itu. Ya. Kemudian apalagi Kang? Ya, bingung banyak chat, apalagi dikit chat. Nah, ini dramanya. Bingung banyak chat, apalagi dikit chat. Nah, beda apalagi teman-teman ketika seorang chat itu dikirim type gede banget, apalagi ketika kliknya ke WhatsApp gitu kan, gitu kan, aduh Kang, tolong turunin listnya, aku katanya pengen closing miliaran gitu kan, ayo dong balesin chatnya, aduh aku nggak sanggup. Akhirnya apa? Ya banyak chat yang masuk tapi konversinya dikit. Nah, akhirnya apa gitu kan? Udahlah dari advertiser ngurangin gitu kan si trafficnya, ternyata chatnya dikit. Ketika dikit tuh Kang tambah lagi dong gitu kan, kok yang chatnya dikit, closing aku jadi dikit. Loh, kemarin dikasih chat banyak kok makin ngeluh, dikasih dikit kita ngeluh, ini gimana? Nah, itu sebenarnya drama-dramanya teman-teman. Kemudian apalagi rasio closing rendah, repeat order juga rendah, sales kecil, dan yang paling utama itu adalah gak jago ngomong. Nah, permasalahan utamanya itu teman-teman ya. Karena apa? Ya tidak semua orang itu jago ngomong. Apalagi teman-teman. Misalnya si customer service-nya itu bagiannya itu telemarketer. Harus jago ngomong dong. Coba teman-teman bayangin ya. Kalau kita jualan, tapi kita gak jago ngomong. Cuma nawarin jam tangan gitu kan. Mbak mau beli jam tangan saya? Ya gimana orang mau beli? Ya, karena pada dasarnya yang namanya jualan itu ya perlu diasah, perlu dilatih. Termasuk cara ngomongnya, termasuk cara menyampaikannya. Termasuk Anda bagaimana membicarakan ya suatu masalah agar bisa digoreng dan menjadi suatu peluang agar bisa ya menjadi ya sebuah keuntungan bagi Anda untuk memasukkan apa? Ya benefit berupa produk yang Anda jual seperti apa kepada orang. Intinya seperti itu. Makanya teman-teman nggak usah heran. Ya, kalau di dalam bis gitu kan, kalau dalam bis umum suka ada tukang dagang yang suka jualan gitu kan, jago-jago ngomongnya. Apalagi tukang mang yang suka yang jualan kerupuk di pinggir jalan gitu kan, itu jago-jago ngomongnya. Nah, itu adalah cocok dijadikan tenaga sales seperti itu. Karena apa? Ya, ketika saya juga waktu itu kan pernah nanya ke beliau, Pak itu kok jago banget ngomongnya. Ya Kang, namanya juga jualan, kalau nggak jago ngomong nggak bakal laku-laku, katanya seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman ya harus jago ngomong. Dengan cara apa? Latihan tiap hari. Nah, itu seperti itu.
Kemudian, nah, apalagi nomor 3 ya. Nah, syaratnya gimana Kang agar si CS ini pinter? Nah, biasanya itu. Nah, kenapa sih Kang si CS ini perlu pinter? Nah, ada yang nanya kayak gitu waktu itu. Emang perlu Kang CS pinter? Saya kan waktu itu kan rekrutnya salah-salah. Yang penting apa? Yang penting kerja aja. Oh, bagi saya enggak gitu. Nah, kenapa sih si CS ini perlu pinter? Biasanya gini. Oke. Satu mindsetnya adalah CS itu adalah perwakilan perusahaan. Ya, karena dia itu membawa nama baik perusahaan. Kalau CS-nya itu nggak pinter ataupun belum pinter, otomatis martabat perusahaan ataupun tradiri ya nama baik perusahaannya itu akan turun. Nah, itu seperti itu, mindset seperti itu. Jadi CS harus pinter. Nah, makanya saya kalau rekrut CS itu waktu itu ya syarat pendidikannya itu harus tinggi dulu ya, kecuali kalau misalnya pendidikannya biasa aja tapi skillnya tinggi, bolehlah kita masuk seperti itu. Kemudian nomor dua apa? Nah, bentar nih agak berat. Nah, terus nomor 2 apa gitu kan? Nah, selain itu Kang, nomor 2 apa? Nah, si CS itu nah, perlu yang namanya menghafal banyak hal. Nah, banyak belajar, namanya menghafal product knowledge gitu kan, kompetitor gitu kan. Kemudian bisa menjadi seseorang yang CS yang benar-benar solutif. Nah, bisa ngatasin masalah ya, masalah si customer itu sebenarnya itu. Jadi harus pinter, kebayang kan kalau misalnya ditanya gitu kan 3 kali 3 nggak bisa, wah itu parah gitu ya. Apalagi mah gitu, ini manfaat produknya apa ya gitu. Aduh, bentar ya saya tanya dulu, wah itu kacau itu kalau ini bertanya dulu. Hei, ini manfaat produknya apa? Kok saya nggak tahu gitu kan? Wah itu bahaya ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya adalah ya CS ini adalah ya pendongkrak omset. Ya. Kenapa sih Kang pendongkrak omset? Ya, teman-teman, kalau misalnya sebuah perusahaan ya, nggak ada omsetnya, nggak ada uangnya gitu kan. Satu, dari mana bayar gaji? Gimana bayar operasionalnya gitu kan? Dan dari mana kita mencari dana untuk membayar ya keperluan perusahaan lainnya? Ya, makanya ya perlu yang namanya seorang customer service. Untuk apa? Untuk menghasilkan yang namanya income ataupun pendapatan seperti itu. Nah, karena ya biasanya gitu kan kebanyakan orang itu business owner itu kan menganggap ngapain lah punya CS gitu kan. Apalagi punya CS banyak gitu kan. Apalagi punya CS pinter udah yang biasa-biasa aja lah, yang penting jalan gitu juga gitu kan. Kalau goal kita itu adalah mendapatkan omset nyampe miliaran rupiah. CS-nya juga harus berkualitas. Nah, gimana aja sih Kang gitu kan? Apa aja? Recording stop. Gitu kan? Kategorinya apa aja gitu kan? Biasanya ada yang nanya gitu kan. Satu, nah, teman-teman harus punya CS ini harus punya ya skill set. Nah, skill set itu adalah ya skill ya. Skill yang benar-benar mumpuni. Nah, salah satunya adalah satu teknik closing, kemudian 2 ilmu persuasi. Nah, itu penting ya. 3 skill jualan, storytelling, cover selling, gitu kan. Kemudian jago ngomong, handling komplain. Kemudian apalagi teman-teman, menjaga relationship. Dan lain-lain itu ternyata banyak teman-teman. Bahkan ya, di saya itu, skill yang saya jabarkan itu ada 20 skill yang wajib dimiliki minimal gitu kan. Loh, 20 skill minimal gitu kan. Oh, ternyata jadi CS itu harus banyak skillnya. Nomor 2 adalah mindset. Nah, mindset itu apa sih Kak? Mindset itu secara artian paling mudah itu adalah cara berpikir seorang yang bisa ya membedakan mana yang menurut dia itu mana satu hal yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu seperti itu kan. Dia harus tahu itu kan. Kalau kata Paul Dweck itu kan ada 2 jenis mindset gitu kan. Ada growth mindset, ada fixed mindset. Nah, kalau growth mindset itu adalah orang-orang yang mempunyai pikirannya yang pola pikir yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang. Nah, kalau fixed mindset itu adalah pola pikir seseorang yang tidak mau berkembang. Bedanya apa, Kang? Nah, bedanya apa, Kang? Untuk membedakan bahwa customer service ini punya ataupun si CS ini mempunyai mindset yang bagus. Nah, biasa seperti itu. Nah, gimana cara membedakannya? Ya, lontarkanlah sebuah pertanyaan. Nah, agar kita bisa ngecek bahwa dia itu mindsetnya bagus atau enggak. Contohin dong Kang, gimana? Nah, komen dulu dong yang mau saya contohin.
Silakan teman-teman komen, mau. Nah, komen dulu, yuk, biar makin seru. Nah, gimana cara nanyanya? Gampang. Ya, misalnya kayak gini, siap bulan ini closing 300 juta. Nah, dia jawabnya kayak gimana? Nah, kalau misalnya kayak gini, nggak tahu sih Kang, aku tuh masih ragu, bingung gitu kan, nggak tahu gimana caranya ini teh. Ini juga pusing gitu kan, pengen 100 juta juga. Nah, berarti itu adalah fixed mindset. Nah, tapi kalau growth mindset, nah biasanya jawabannya kayak gini. Oh, siap Kang, saya akan coba cari cara yang lain untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu. Doain ya Kang. Nah, itu adalah growth mindset. Jadi intinya teman-teman harus bisa membedakan itu untuk ngecek bahwa si CS ini ya mempunyai mindset yang benar-benar bagus. Nomor 3, itu apa Kang? Ini ada toolset namanya. Apa itu toolset? Nah, jadi CS ini menguasai berbagai macam jenis alat pendukung yang bisa mendukung pekerjaan. Nah, apa saja sih Kang alat-alatnya? Apakah laptop boleh, aplikasi SAS boleh. SAS tuh kalau di aplikasi CRM tuh ada, kan? Itu boleh gitu kan, mengoperasikan sebuah web. Kemudian mengoperasikan Microsoft Excel juga harus bisa. Kemudian apalagi Kang selain itu gitu kan? Apalagi Kang toolsetnya. Si orang CS harus bisa mengoperasikan tools Blaster misalnya. Kemudian email marketing juga ada di beberapa perusahaan CS-nya yang main email marketing hebat juga gitu kan. Itu ada. Nah, jadi semuanya harus bisa. Makanya kenapa si CS itu harus pintar? Ya kan pada dasarnya dia yang jualan gitu kan. Seperti itu. Coba bayangin ketika teman-teman semua pengen dapetin omset miliaran gitu lah. Dengan target yang benar-benar tinggi, tapi CS-nya tidak mumpuni. Ya, itu hanya halusinasi ya, teman-teman, hati-hati. Kemudian ada nomor 4 ya. Nah, cara CS menjadi pintar gimana, Kang? Biasanya itu, Kang, saya udah rekrut CS, biasanya gitu kan. Dramanya, udah rekrut CS, Kang, saya udah rekrut CS. Terus harus digimanain ini, Kang? Biasanya itu. 1, caranya gimana, gitu kan. Nah, arahkan dia untuk belajar. Caranya gitu, teman-teman. Arahin belajar. Belajar lewat apa aja bebas. Lewat buku, lewat di blog boleh gitu kan. Kemudian lewat temen misalnya CS yang udah jago boleh. Lewat YouTube boleh gitu kan. Ke workshop boleh. Kemana-mana pun boleh. Yang penting apa? Yang penting 1, belajar. Kan ilmu apa sih yang perlu dipelajari biasanya? Untuk si CS biasanya hal yang sangat mendasar gitu kan. Agar apa sih CS ini jago jualan. Ya 1 ya salah satunya adalah mindset jualan. Nomor 2 adalah copywriting. Nomor 3 adalah hypno selling. Itu aja, 3 aja, insya Allah cukup. Karena ketika teman-teman misalnya mengajarkan CS itu ketiga ilmu tadi, ya insya Allah CS-nya itu akan lancar lah ketika closingin orang. Ya. Nah, nomor selanjutnya adalah latihan. Latihan dalam artinya seperti apa, Kang? Nah, latihan itu kayak gimana? Coba Kang, gitu kan, kasih sedikit pencerahannya. Nah, latihan itu adalah teman-teman nggak bisa recording in progress. Di CS ini, nah ketika latihan ini, CS ini coba ya kasih challenge ke mereka. Misalnya untuk mereview buku closing bertubi-tubi. Nah itu latihan. Kemudian apalagi misalnya melakukan role play. Nah, kemarin saya nggak closing karena misalnya ada yang nolak karena misalnya, customer bilang mahal, saya nggak bisa jawab. Nah gimana cara jawabnya? Kemudian latihan apa lagi? Nah, simulasi misalnya bagaimana cara menghadapi orang ketika komplain harus kayak gimana kita ngadepinnya. Kan biasanya jangan sampai ketika orang kita dapetin komplain, gitu kan customer ngamuk, kita ngamuk juga. Wah, hati-hati, nggak boleh ya teman-teman. Nomor 3 gitu kan, Kang pengen lebih jago lagi lah, suruh magang teman-teman. Caranya gitu. Magangnya kemana Kang? Gitu kan, saya kan itu baru rekrut. Nah cari teman Anda sendiri yang punya banyak CS. Nah, kalau misalnya Anda punya 2 CS, tipin ke dia. Nah, yuk kamu magang di sana biar kamu pinter. Nah, magang 2-3 bulan, udah 3 bulan baru tarik lagi. Itu caranya seperti itu, ya. Jadi yang pertama adalah belajar lewat buku, seminar, workshop. Nah, kemudian nomor 2 latihan setiap hari, evaluasi. Kemudian nomor 3 adalah magang kalau belum maksimal. Insya Allah ketika udah magang biasanya dia akan lebih jago. Ada yang nanya waktu itu, Kang, kalau saya CS baru banget gitu kan. Langsung lah magang aja, lama nggak usah belajar, nggak usah latihan, langsung magang. Hey bro, gitu kan katanya. Saya bilang kayak gitu. Bentar dulu, gitu kan. Ketika yang namanya bertempur di arena tempur itu perlu yang namanya persiapan.
Nggak langsung dar gitu kan, langsung perang nggak bisa. Harus nyiapin staminanya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, gitu kan. Kemudian harus nyiapin peluru, bom, dan lain-lainnya dengan cara latihan dan lain-lain. Semuanya mesti banyak. Baru bisa magang, bertempur. Agar apa? Si CS ini terbiasa gitu kan. Bagaimana caranya bertarung dengan customer. Agar bisa mengclosingkan lebih banyak lagi produk yang dia jual. Itu seperti itu. Nah, 5, ya bukan cuma pintar, tapi harus bisa jadi leader. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman di Builder Coach. Nah, saya terus gimana caranya, ya, tiap bulan, ya mudah-mudahan gitu kan bisa gitu. Waktu itu kan per 3 bulan, gimana cara mencetak seorang CS itu menjadi seorang leader, gimana caranya nih. Nemuin semua skillnya dan kemampuannya. Ya. Jadi mindsetnya itu adalah, misalnya ketika teman-teman punya seorang CS, kalau dia itu pintar, jangan sampai pintarnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi harus bisa minterin orang lain. Mindsetnya seperti itu. Nah, kenapa sih Kang harus seperti itu? Coba bayangin kalau misalnya teman-teman punya 5 CS, nah yang pintarnya 1, yang satunya ini resign, udah bagus, pokoknya udah bisa ngasilin omset 500 juta per bulan misalnya, ini resign gitu, sisanya 4 lagi, yang 4-nya gitu kan belum diapa-apain, belum ada ilmunya, belum ada apa-apanya gitu kan. Makanya apa ya, usahakan ketika teman-teman mempunyai sebuah bisnis, nah, atau punya CS udah banyak, usahakan CS-nya itu pinterin semuanya, sekolahin semuanya, agar apa? Nah, ketika teman-teman mendapat omset sampai ratusan juta, miliaran rupiah, atau siapa lagi yang seneng gitu kan? Kan biasanya gini, aduh, kucing kok jualan kayak gini terus loh. Ada CS-nya enggak? Kata saya tuh gitu. Enggak ada. Ya pantas. Udah rekrut belum? Udah di training belum? Belum. Ya pantas gitu kan. Oh, udah di training, udah saling di develop enggak? Enggak, pantesan gitu kan. Karena ya teman-teman ketika ngerekrut CS ya bukan hanya sekedar rekrut, tapi teman-teman harus ngebina CS ini agar bisa tumbuh lebih hebat lagi, ya tumbuh secara signifikan dan bisa menghasilkan banyak closingan bagi teman-teman semua. Ketika teman-teman semua menjual suatu produk apapun, ya intinya seperti itu, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Yuk, udah beres. Nah, karena saya memang tidak terlalu banyak teori, karena kalau mau teori masih banyak ya. Oke teman-teman semua, ini kayaknya masih banyak yang nanya nih pasti ya. Silakan saya kembalikan lagi ke Teh Nanda. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kang Ridwan. Alhamdulillah ya teman-teman, banyak banget ilmunya yang disampaikan oleh Kang Ridwan. Masih pada semangat nggak nih teman-teman? Boleh komen di kolom chat dulu nih, masih pada semangat? Sebelum kita sesi Q&A ya habis ini. Baik, boleh komen masih semangat nggak teman-teman di sini? Semangat katanya. Baik. Yuk, mending tanya jawab aja Teh. Tanya jawab. Baik. Nah, sebelum Q&A, Kang, Nanda mau ngasih info juga nih. Kabarnya ini Kang Ridwan akan mengadakan workshop CS Ninja, betul ya Kang ya? Di minggu ini. Ya. Jadi nanti buat teman-teman, ya, selama 2 hari. Jadi nanti buat teman-teman yang mau konsultasi bareng Kang Ridwan atau belajar bareng Kang Ridwan juga mengenai per-CS-an gitu ya, boleh daftar. Dan untuk infonya nanti Nanda bakal kasih info di akhir acara. Oke, kita sekarang sesi Q&A ya teman-teman. Boleh yang mau nanya langsung raise hand atau boleh langsung di kolom chat ya teman-teman. Kalau bisa raise hand ya teman-teman, jadi bisa nanya langsung ke Kang Ridwannya. Oke, ada yang mau bertanya langsung aja raise hand. Boleh on cam juga atau boleh di kolom chat. Baik, nih udah ada dari Kak Joko Istanto katanya. Boleh on cam Kak? Dan tanya langsung ke Kang Ridwan. Oke, Kak Joko Istanto. Halo, Kang. Boleh dibantu Teh Nisa, operator? Ya, halo. Nah, halo. Oke, baik. Boleh langsung tanyakan
Kak Joko, langsung ke Kak Ridwan ya. Tips biar CS itu punya kemauan apa ya? Kemauan sendiri untuk bisa berkembang itu gimana ya untuk memotivasinya itu? Gimana sudah? Gelap ya? Kang Ridwan Oh ya, maaf. boleh diaktifkan. Agar CS agar mau mempunyai kemauan sendiri biar bisa berkembang. Kemauan untuk apa dan berkembang dalam hal apa dulu nih Pak? Pertanyaan. Dalam berkembang untuk kemampuan mereka untuk melayani customer itu. Oh, itu berarti ya. Oke. Siap. Ini langsung jawab atau gimana Teh Nanda? Boleh langsung dijawab aja Kang Ridwan. Oke, ya. Terkait yang namanya kemampuan. Nah, balik lagi setelah satu. Bentar, saya tanya dulu kondisinya ke Pak Joko. Pak Joko udah ada CS ya? Udah ada, alhamdulillah ada 3. Udah ada 3. Oke. Yang rekrutnya siapa Pak? Saya sendiri. Oh, saya Pak Joko. Oke, berarti. Terus sekarang gimana Pak kondisi CS-nya sekarang? Kita ngobrol dulu nih Pak. Kalau sekarang itu kan yang satu itu ada pasang surutnya. Jadi kadang kayak seperti apa ya? Semangatnya itu kurang gitu. Oh ya, semangatnya kurang. Ini sebenarnya Pak, ini sebenarnya ada 2 sebenarnya, ada 2. Bentar, saya langsung jawab aja ya teman-teman karena saya nggak nyiapin slide-nya. Yang pertama sebenarnya dari satu dari SOP-nya Pak, standar operating procedure. Nah, dari pekerjaan kerjaan apa yang harus mereka lakukan dari pagi sampai dengan sore. Sebenarnya itu sistemnya Pak. Karena pada dasarnya mereka itu bingung. Nah, awalnya kunci di sana. Bingung saya harus kayak gimana. Nah, kan karena misalnya owner biasanya kayak gini. Kamu ngerti dong kalau follow up segini gini. Nah, biasanya CS tuh kalau digituin nggak ngerti. Tapi kalau misalnya ada tertulis, ada prosedurnya seperti apa, job desk-nya seperti apa, KPI-nya seperti apa. KPI Pak, tahu KPI? Key performance indikatornya. Seseorang itu bisa dikatakan berhasil itu jika nilainya seperti apa. Misalnya saya kasih contoh. Seorang CS harus nge-follow up 50 customer. Misalnya sehari nge-follow up dengan KPI-nya itu adalah misalnya konversinya itu minimal 40 orang per hari. Misalnya. Itu jelas. Nah, jadi kasih job seperti itu. Insya Allah langsung jalan lancar. Kemudian nomor 2, apa sih Kang? Nah, kenapa sih nggak punya kemauan gitu kan? Ini di ilmu leadershipnya. 1, apakah kita sering nge-follow up-nya nggak? Nge-follow up tuh maksudnya berketin, gimana sih kamu hari ini udah ada follow up berapa yang belum ke follow up? Saya bantuin. Nah sebenarnya itu bukan berarti bantuin harus ikut telepon, bukan. Tapi disupport seperti itu. Seperti itu. Kemudian kenapa sih Kang? Di CS itu kadang ada yang kayak gini, kok diam terus gitu kan? Udah Kang, OP saya udah ada, OP sudah ada, udah ada. Tapi CS saya ini yang satu nih, kok ngeselin. Biasanya gitu ya. Terus gitu kan, biasanya itu. Kok di sini nggak ngerti. Nah sebenarnya yang perlu dilakukan itu kita sebagai leader ya, kacamatanya. Itu nanya, konfirmasi, kenapa dia seperti itu? Sebenarnya itu. Karena penyebabnya banyak. Apakah pulsa nelponnya habis? Handphonenya bisa lag? Laptopnya bisa nggak berfungsi, ataupun dia mempunyai masalah pekerjaan, misalnya apa gitu kan, pernah dimarahin owner, akhirnya apa, mentalnya drop. Kemudian apalagi masalah di keluarga, biasanya seperti itu, macam-macam ya. Kita harus bisa mengkonfirmasi hal seperti itu. Kemudian gimana caranya agar seorang itu CS itu bisa berkembang ya? Caranya adalah rekrutlah CS yang benar-benar tepat. Kuncinya adalah CS-nya adalah pinter. Nah, makanya syarat nomor pertama di saya itu ketika nyari itu pinter dan mau belajar. Nah, ketika belajar oke mau gitu kan. Presentasi oke mau. Syaratnya seperti itu. Jadi ya, ketika misalnya Pak Joko ataupun dan teman-teman semua yang mempunyai CS itu kan, yang mempunyai semangat ataupun mental belajar yang benar-benar tinggi, mau diarahin ke kiri ke kanan, itu insya Allah gampang.
Pengalaman saya seperti itu, dan dari beberapa case tadi saya seperti itu. Dari awal yang punya CS 1 orang, 2 orang, nyampe 19 orang, itu rata-rata, mohon maaf nih ya, bukan berarti mendiskreditkan ataupun mengintimidasi ataupun meninikan pendidikan ya. Itu minimal D3 CS tuh. Minimal D3, ayo loh, gimana D3. Bahkan di salah satu teman saya itu kan, coba kata saya itu rekrut S1 gitu kan, penasaran, oh ternyata beda perjuangannya. Lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, gitu kan, seperti itu. Kenapa sih Kang gitu kan harus D3, S1 biasanya gitu. Nah, teman-teman gini. Saya biasanya nanya kayak gini, siapa yang di sini pengen punya perusahaan lebih dari 10? Saya. Nah, Pak Joko juga pasti mau gitu kan. Saya juga on progress gitu, saya juga mau gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Semua orang pasti mau. Tapi kan kuncinya adalah bagaimana Pak Joko dan teman-teman semua adalah mencetak leadernya itu. Dan leadernya itu mencetak dari S. Nah, lebih enak, karena apa? Itu tahu seluk perusahaannya seperti apa, awal perjuangan seperti apa gitu kan. Nah, kalau bahasa kerennya itu sense of belonging. Aduh, bahasa Inggris gaya ya. Rasa memilikinya tuh ada. Nah, jadi teruji. Secara ilmu manajemen gitu kan, mereka biasanya udah belajar dan lain-lain. Karena biasanya mereka udah mumpuni. Nah, di saya pengalaman saya itu. Bagaimana saya nge-hack. Caranya nge-hack itu seperti itu, Pak. Itu ya. Pak Joko. Nah, Pak Joko Ihsan. Satu lagi ya. Boleh. Atau mungkin itu masalah gaji itu masalah enggak ya? Soalnya kan selama ini tuh kalau CS itu saya per bulannya segini lah. Untuk bonusnya itu untuk saat ini belum, karena memang omsetnya kan belum naik. Ya. Atau sebaiknya kalau misalkan ya kita ambil UMR itu kita buat gaji pokok segini terus bonus segini tuh kira-kira pengaruh enggak ya? Ya, sebenarnya bukan di sananya, sebenarnya lebih ke strateginya Pak. Kalau untuk penghitungan gaji, bahkan di salah satu teman saya itu gajinya itu hanya 500.000 Pak. 500.000 gaji pokok 500.000. Di saya gitu kan, saya juga ada kan, saya 100.000 Pak, lebih parah Pak gaji pokok. Ayo, gimana itu gitu kan? Memang ada, tapi ada Pak. Gimana Kang cara menyiasatnya gitu kan? Nah, yang namanya bonus closingan, per closingan. Jadi fair. Misalnya per closingan dia dapat 10.000. Nah, jadi jelas teman-teman. Nah, balik lagi kepada manajemen teman-teman. Misalnya Pak Joko, manajemen seperti apa silahkan. Gitu kan. Bahkan di teman saya itu ada yang berhasil itu per bulannya itu gajinya itu 10-15 juta Pak. Home pay. CS loh Pak. Iya. 10-15 juta. Ya, tergantung itu apakah kegedean apa gimana. Ya, itu masih silakan itu. Selama perusahaan bisa ngegaji mereka dan mampu, itu it's okay sebenarnya, itu seperti itu. Tapi biasanya nih pengalaman saya dan beberapa case tadi saya gitu kan, ketika membimbing beberapa alumni gitu kan, ya udahlah ketika ngerekrut CS itu misalnya 3 bulan itu misalnya setengah gajian dari UMR. Nah, nanti dikasih bonus per closingan. Tapi macam-macam, ada yang nggak apa-apa deh 70% aja gitu kan. Ataupun misalnya flat aja UMR gitu kan. Macam-macam itu silakan, tergantung kebijakan ya. Kebijakan, kemudian yang paling penting adalah omsetnya yang harus dihitung. Jangan sampai gaji gede tapi omset ada. Ataupun sebaliknya, omset gede tapi gajinya kecil, hati-hati ya. Nanti bisa macam-macam seperti itu Pak Joko. Ya, berarti kalau untuk gaji sebenarnya enggak begitu masalah ya untuk ini ya, untuk bisa. Ya, betul. Yang penting apa? Ya, yang penting apa, di akad pertama ketika ngerekrut itu harus ada yang namanya gaji wajib dan dia harus setuju. Mau nggak gitu kan? Tapi dikasih tahu selain gaji apalagi yang akan dia dapatkan, biasanya itu. Kan ada orang yang berpikirnya realistis gitu kan. Nggak mau gitu kan. Ada yang takut gitu kan, dikasih challenge kan begitu doang gitu kan. Padahal di belakang ya udah ada yang nyampe gajinya 15 juta jadi CS doang gitu kan. Nah, itu seperti itu Pak. Itu pun gajinya kecil juta. Tapi bonusnya tunjangannya gitu kan 12 juta udah seperti manajer gitu kan gajinya gitu kan. Perusahaan mana yang bisa ngegaji segitu gitu, dalam artian di UMKM gajinya 15 juta gitu, seperti itu. Kalau lebih seperti ya itu ya Pak Joko. Silakan Nana untuk ke peserta yang lainnya yang akan bertanya. Iya Kak.
Ada Kang ya? Baik. Semoga jawabannya terjawab ya Pak Joko. Nah, untuk Nanda akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dulu mungkin ya. Nah, ini udah ada masuk pertanyaan dari Kak Chandra Kirana, katanya, Kang minta saran timing yang tepat untuk follow up dong. Saya bingung bikin timingnya kalau kecepatan dan keseringan takutnya customernya risih. Kalau kelamaan dan jarang-jarang takutnya dia udah ditikung seller lain katanya. Gimana nih Kang sarannya? Iya, ini terkait yang namanya follow up ya teman-teman gitu kan. Timingnya kapan? Sebenarnya bukan timing ya. Berapa kali sih Kang follow up-nya gitu kan sampai bisa closing, sebenarnya itu motif di balik pertanyaannya itu. Ketika follow up sekali nggak closing, nggak di follow up apalagi nggak closing Kang, kok susah banget gitu seperti itu ya. Nah teman-teman, ketika yang namanya follow up itu, waktu itu saya itu pernah baca di HubSpot, itu kita itu nggak boleh kalau nggak salah nih, udah lama banget itu baca artikelnya itu. Kalau misalnya seseorang itu memesan suatu barang, misalnya klik ke WA gitu kan, mesen. Nah, jangan sampai teman-teman nge-follow up-nya itu lewat dari 5 menit. Nah, makin cepat makin bagus. Nah, tapi mindset-nya itu ketika teman nge-follow up itu bukan nge-follow up nyuruh transfer, tapi ngingetin. Nah, dan ngobrol-ngobrol seperti itu. Berapa kali sih Kang follow up-nya? Ya, teman-teman harus sering nge-follow up-nya. Maksimal berapa kali? Itu biasanya kita nyampe di blok. Kang minimalnya dong Kang lah gitu, minimalnya berapa kali? Teman-teman kalau pengen closing coba 4 kali minimal. Kalau nge-follow up. Masih belum Kang, 7 kali coba. Ya karena itu ada bukti risetnya. Ya, jadi intinya intensitas. Kemudian Kang, itu berapa kalinya, terus seberapa lamanya gitu kan, kalau misalnya, nah dari pagi boleh chat, jawab nggak, kemudian siang di chat, kalau udah siang sore, nah, kalau udah sore malam, Kang terlalu sering dong, ya udah deh gitu kan, sehari 3 kali aja nggak apa-apa, yang penting teman-teman cari waktu senggangnya si pelanggan itu kapan. Nah, dan teman-teman harus tahu dulu, kalau di bahasa saya itu di CS Ninja itu adalah yang namanya customer persona. Nah, customer persona itu ngebahas apa? Nah, jadi ada psikologis seseorang. Nah, contohnya kayak gini. Ibu-ibu, nah, santainya kapan? Jam berapa? Nggak mungkin kan ibu-ibu kalau pagi-pagi di follow up, nge-follow up ibu-ibu pagi-pagi, coba kapan? Nah, kapan ya? Coba saya mau tanya ke ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu kalau misalnya saya follow up telepon enaknya jam berapa? Pasti ngejawab jam berapa. Coba komen yang merasa ibu-ibu ya. Misalnya waktu senggang ya, siang misalnya habis duhur. Karena apa? Anaknya udah tidur. Ya. Kalau sore jangan. Kenapa? Ya. Anaknya masih lari-lari. Nah, sini mandi. Kalau sore nggak bisa. Kalau malam habis maghrib habis nggak bisa. Nah, tapi kalau jam 10 malam, jam 9 malam, jam 10 malam baru bisa di follow up lewat chat. Itu biasa seperti itu. Biasanya ada dengar respon seperti itu. Tergantung siapa dulu orangnya itu seperti itu. Ya, Ibu siapa tadi yang nanya? Ya, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya ada yang raise hand lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Yuk kita ngobrol aja langsung. Makin seru. Baik, ini untuk Kak Ujang, boleh jika bersedia untuk on cam dan bertanya langsung ke Kang Ridwan. Halo Kak Ujang. Mana nih Kak Ujang namanya nih? Hilang nih. Coba ke yang lain teh. Waduh. Oke, ini di sini juga ada Ibu Rahmawati. Silakan on cam Ibu. Dan langsung bertanya langsung ke Kang Ridwan. Nah, sambil nunggu pada on cam ya Kang ya. Anda bacain lagi yang di kolom chat. Nah, ini udah ada pertanyaan nih dari Kak Elizabeth. Katanya, halo Kang, mau nanya gimana agar chat kita selalu direspon customer dan gimana biar mereka enggak bosen di-blast sama kita. Terkadang kan kalau misalnya udah di-blast terus-terus tuh, kadang CS-nya tuh diblokir ya Kang ya. Nah, itu gimana nih Kang solusinya? Iya bener itu tuh, sebenarnya banget ya teman-teman ya. Kuncinya teman-teman jangan berharap lah sebenarnya itu. Jangan berharap sebenarnya itu, karena apa? Biasanya kita berharap tuh menyakitkan. Kang gimana Kang misalnya mindsetnya tuh kalau kayak gitu katanya suruh follow up gitu kan, katanya suruh closing gitu kan, mindsetnya harus bagus, tapi jangan ngarepin
Biasanya kan ketika berharap ngarepin closingan gitu, ya Allah dirasa-rasain kok gini, follow up dari pagi, belum ngasilin, ya Allah kasih aja 2 aja. Ya bukan gitu mindsetnya gitu kan. Kita harus bener dulu. Nah coba cek lagi gitu kan. 1, gimana kita cara ngechatnya pas pertama kali. Ya seperti itu ya. Kemudian apalagi gitu kan, selain itu timingnya udah pas atau belum. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan udah benar atau belum ya. Mindsetnya adalah ya, tidak ada teknik closing yang salah, nggak ada. Yang benar itu adalah pendekatannya yang belum benar. Nah kuncinya itu teman-teman, kita harus bisa ngedeketin orang. Bahasanya itu kan ada yang namanya patching, leading, closing. Kalau di buku 30 hari jago jelas seperti itu. Bagaimana teman-teman bisa mendekati seseorang itu secara baik dan benar. Salah satu caranya adalah ya berbicara dulu sesuai dengan minat dari seseorang itu. Kebayang kan maksudnya dengan minat seseorang itu? Misalnya seorang tuh ngechat kepada Anda. Anda tuh penjual skincare misalnya. Ya udah ngomongin jangan ngomongin kakak mau beli nggak? Enggak. Ngobrol sebenarnya small talk itu ya yang biasa-biasa aja. Ya kakak kalau kakak misalnya sekarang aktivitasnya apa? Nah, kita harus tahu dia itu apakah mahasiswa, ibu-ibu, ataupun karyawan gitu, atau karyawati atau siapa. Agar apa? Ya dia serasa semakin dekat dengan Anda. Dan yang paling penting adalah yang nomor pertama itu adalah teman-teman usahakan sapa ataupun sebut namanya. Kuncinya di sana. Ketika tiap kali chat itu sebut namanya. Ya. Bagaimana Bu? Gitu kan. Bagaimana Bu? Jadi beli produk ini. Ya dia diam aja. Jangan sampai seperti itu. Ya hindari. Ya, jadi intinya teman-teman ya mindsetnya adalah tidak ada teknik closing yang salah. Yang ada itu adalah pendekatannya yang belum benar. Ya, jadi PDKT-nya adalah kuncinya. Nah, kalau nge-broadcast terus-terusan, ya, mindsetnya adalah nge-broadcast itu bukan ngejualin. Buat saya itu nge-broadcast bukan ngejualin, tapi ngasih info aja. Mindsetnya itu. Karena pada dasarnya orang itu tidak mau yang namanya ya nggak suka dijualin, tapi suka beli. Kecuali teman-teman ketika nge-broadcast itu punya yang namanya si funnel design-nya seperti apa. Gitu kan konsepnya adalah ya sharing-sharing dulu, baru sharing-sharing kemudian. Tapi yang namanya nge-broadcast itu teman-teman harus satu ya aturannya adalah ya data ataupun nomor yang teman-teman dapetin dari yang akan di-broadcast itu adalah ya nomor-nomor yang adalah ya orang yang pernah setuju bahwa dia itu ya akan selalu berkomunikasi dengan Anda ataupun pernah membeli produk Anda. Sebuah formulir itu boleh. Kalau misalnya Anda dapat dari siapa di broadcast itu nggak boleh ya. Itu termasuknya itu nanti spam ya nggak boleh teman-teman seperti itu. Oke, lanjut. Siapa lagi Teh? Lanjut ya. Oke, di sini ada Kak Rama nih yang udah raise hand. Boleh dibuka on cam atau boleh dibantu. Nah, Teteh operatornya. Halo Kak Rama. Iya, halo. Nah, boleh Halo. langsung ditanyakan ke Kang Ridwan, Kak. Pak Rama. Iya, halo Kang Ridwan. Ya. Kang, sebenarnya gini, mau sambil berbagi juga dan ada beberapa kendala sebenarnya. Jadi saya itu ada buat namanya CS, Customer Service, dan Customer Assistant. Jadi Customer Service ini dia itu adalah orang pertama yang mendapatkan leads masuk gimana caranya supaya bisa closing kayak gitu. Dan jika memang tidak ada closing, nantinya akan masuk ke tim CA. Nah, tim CA ini bertugas untuk bisa follow up kayak gitu. Nah, yang jadi kendala adalah terkadang kayaknya bahasa-bahasa atau mungkin kalimat follow up-nya itu yang terkadang saya rasa wah kayaknya kurang pas nih kalimat-kalimat follow up-nya kayak gitu sih Kang. Dan kendalanya lagi saya itu orangnya yang agak susah buat ngasih promo ya, karena saya nggak mau orangnya itu ketika mau beli ya hanya ada promonya aja gitu sih. Jadi nah kendalanya kayak buat skrip follow up-nya itu yang baik itu seperti apa ya kayak gitu.
Oke. Ini yang belinya dari mana? Asalnya. Gimana kan? Orang-orang ngechat nih, sumbernya dari mana? Orang pengen beli nih. Sumbernya dari mana? Kebanyakan saya dapat dari platform Instagram. Oh, Instagram. Iya. Oke. Ini Instagram Ads atau Instagram organik? Ada 2. Biasanya kita dapat suka dari dua itu sih. Ada yang langsung DM, ada yang dia juga dapat dari iklannya kita. Ya, berarti masih kurang greget gitu ya, cara bahasanya ya. Betul. Ya, terus pertanyaannya apa maksudnya? Pertanyaan adalah script follow up-nya kan. Jadi kalimat yang pas untuk follow up-nya customer asistennya saya itu harus gimana kayak gitu sih. Ya, benar. Sebenarnya gini, ini ilmu follow up itu sebenarnya gini, pertanyaan itu saya balik ulang. Nah, Pak Rama, apa ada contohnya kayak gimana ketika CS Anda nge-follow up? Ya, biasanya saya akan ajak timnya saya untuk mereka follow up. Biasanya kan ada dua tipe konsumen yang beli itu tujuannya di follow up untuk bisa repeat order. Yang tidak beli tujuannya untuk bisa beli kayak gitu. Nah, yang tidak beli itu biasanya mereka udah chat dulu nih ke CS-nya kita dan akhirnya terputuslah komunikasinya dan dilanjut oleh tim CA-nya. Biasanya mereka akan tanya, halo Kak, gimana kabarnya? Kayak gitu. Gimana Kak untuk pembelian produknya? Langsung dikasih pilihan Kak. Enggak ada kalimat yang menyatakan bahwa iya atau tidak. Jadi langsung dipilih aja, mau rasa apa nih Kak? Kayak gitu. Oke. Cuma memang kebanyakan sih yang agak susah itu yang mereka tidak beli ya, untuk bisa jadi beli lagi gitu. Itu sih yang terkadang agak susah. Ya. Itu kan di repeat ordernya ya. Kita kan bahas di new customer aja ya, bukan existing ya. Berarti new customer. Berarti customer baru yang baru datang. Yes, gitu kan. Betul. Nah, gimana caranya? Sebenarnya satu. Nah, siapa dulu namanya? Nah, kita harus tahu namanya. Siapa, kemudian dia itu setuju ketika disapa itu dengan sebutan apa. Nah, itu harus ditanya. Hal basic itu. Misalnya Pak Rama, mohon maaf ini Pak Rama, saya panggilnya Pak Rama atau Mas Rama? Boleh Mas, boleh Pak. Oke, saya panggil Mas Rama aja ya. Nah, seperti itu. Boleh. Nah, Mas Rama. Jadi ada dalam ilmu customer service itu, orang itu minimal harus setuju. Itu dulu. Ketika satu kali ya, nah 2 kalinya itu pasti ya lagi. Nah, misalnya gini, Mas Rama, misalnya Mas Rama ini saya lihat ini, mohon maaf nih, kumisnya bagus nih, Mas Rama. Nah, pengen tampil lebih gaya atau lebih modis ketika di hadapan banyak orang? Lebih modis. Bentar berarti nih. Halo, cek. Bentar nih. Ini suara saya kedengeran nggak atau sinyalnya nih? Oh, bentar nih, pantesan internetnya. Lebih modis, Kang. Cek. Mana nih? Cek. Bentar nih. Iya, halo. Oke, sip, bentar ya. Halo, Mas Rama. Iya, halo Kang. Oh, oke, kedengeran. Oke, bentar nih. Mohon maaf teman-teman, suaranya nih, bentar nih. Jaringannya sedang kurang bersahabat. Bentar ya, teman-teman. Cek. Kedengeran? Jelas, teman-teman? Jelas, Kang. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, oke, tadi intinya satu, ya. Harus setuju dulu dipanggilnya apa. Nah, kemudian nomor kedua harus ngapain, ya. Tanya, dia tuh mau apa. Kita mau mencari produk yang kayak gimana. Nah, usahakan kasih 2 pilihan. Tapi nanya, bukan nawarin. Nah, tapi yang ditanya itu ya bukan produknya, tapi benefitnya yang dijual ataupun yang ditanyakan. Misalnya,
jualan penyubur rambut ataupun kumis misalnya. Ya, misalnya ya. Mas Rama ingin kumisnya lebih lebat lagi atau ingin lebih percaya lagi ketika percaya diri ketika tampil di depan umum. Nah, mau yang mana, Pak? Lebih percaya diri, Mas. Oh, oke. Emang kenapa sih, Mas, percaya diri itu penting menurut Mas Rama? Oke, kalau menurut saya sih penting banget ya untuk bisa tampil di depan orang banyak, dan itu ya memang harus benar-benar percaya diri untuk bisa menyampaikan dan bisa meyakinkan orang-orang terhadap saya. Iya, bener-bener, Mas. Hebat, bener. Nah, terus saya tanya lagi, tanya. Yang penting apa? Si customer itu merasa dihargai ketika ditanya. Jadi kuncinya itu adalah 1, cari tahu harapannya, 2, gali masalahnya. Tahu kan? Nah, gitu caranya. Jadi bukan berarti kita yang aktif di balik, teman-teman, tekniknya. Intinya itu, teman-teman. Bukan kita yang aktif, tapi usahakan sih customer yang aktif. Nah, misalnya saya tanya, misal Mas Rama, nah Mas Rama menurut Mas Rama, ketika percaya diri, Mas Rama harus pakai apa? Dan kayak gimana tampilannya? Misalnya tampilan badan dan lain-lain, terus kayak gimana? Harus pakai apa? Misalnya itu. Kebetulan saya misalnya jualan penyubur jenggot dan kumis misalnya. Nah, punya Mas Rama misalnya sedang pengen hot buttonnya begitu kan ya, pengen punya kumis yang bagus, jenggot yang bagus, rapi dan lain-lain, punya brewok dan lain-lain. Nah, itu bisa digoreng nanti lama-lama. Seperti itu, Mas Rama. Jadi ada rumusnya. Intinya harapannya seperti apa dan masalahnya seperti apa. Kunci sukses jualan itu salah satunya itu adalah teman-teman bisa ngegoreng yang namanya masalah. Ingetin aja terus masalahnya. Oh gitu, terus gimana lagi? Oh, terus solusi yang terdekat menurut Bapak apa gitu. Nah, misalnya itu. Terus ya udah Pak gitu kan. Ya udah nih. Saya ada ini yang bisa mengatasi masalah Bapak. Gimana menurut Bapak? Nah, sebenarnya ajak diskusi sebenarnya. Jadi ketika jualan itu, teman-teman bukan berarti harus benar-benar harus yaudah ya. Ketika teman-teman jualan, bukan ngejual produknya, tapi ngejual benefitnya, mindsetnya itu. Nah, balik lagi ke skrip kan, skripnya gimana? Nah, pada dasarnya skrip itu nggak ada yang pakem. Jadi semuanya harus dicoba. Setiap produk itu punya skrip tertentu. Apakah di skincare, di properti, gitu kan, kemudian di di fashion, gitu kan, di produk-produk herbal. Karena pada dasarnya itu perlu pembedahan yang memang dalam, gitu kan. Di brand pleasure-nya gitu kan, dari value proposition-nya seperti apa, akhirnya jadi script gitu kan. Dan banyak gitu kan jenis-jenis script follow up, ada ABCD. Bahkan ya kalau di saya itu tidak pakai script yang baku. Jadi pakai teknik customer persona. Jadi kita nanya itu seperti apa. Gitu Pak Rama, kurang lebih Mas Rama. Oke, thank you Kang. Jadi harus lebih bisa observasi lah ya. Ah betul, observasi. Ya. Jadi nanti observasi, klarifikasi. Baik, sudah cukup Kak Rama? Oke, nuhun Kang. Sama-sama. Oke, lanjut Kang Ridwan. Oke, 2 sampai 3 pertanyaan lagi Teh. Oke, kita akan bacain dulu yang di kolom chat ya Kang. Katanya boleh nggak ya secara etika CS di jam kerja itu nggak pegang, sesudah jam kerja itu nggak pegang HP pribadi katanya, karena kadang suka ke distract sama HP kerjaan, sibuk intip-intip medsos pribadinya katanya Kang. Boleh nggak? Ya sebetulnya ini lebih balik lagi ke peraturan perusahaan, gitu kan. Ada yang membolehkan si CS ini membawa HP pribadinya, ataupun ada yang enggak, ataupun ada yang boleh bawa ke kantor tapi simpan di locker. Ya, setiap keputusan itu pasti ada yang namanya konsekuensinya. Ya tergantung dari manajemen, balik lagi. Ya, tapi yang paling enak itu adalah teman-teman itu si CS-nya kalau mau bawa handphone ya bawa aja, tapi disimpan aja di locker. Kalau lagi jam kerja, ya kerja aja sebenarnya, fokus aja pakai HP kantor. Kalau selain itu ya silakan. Kalau misalnya lagi istirahat, lagi kopi break, bahasa kerennya kalau di saya kopi break dulu, jam 10 istirahat dulu gitu kan.
Bisa pegang handphone, dikasih kesempatan misalnya 10-15 menit, silahkan. Apakah mau nonton YouTube gitu kan, mau scrolling IG, mau TikTok kan, silakan terserah. Yang penting apa nomor 1? Goalnya tercapai. Ya, goalnya tercapai. Karena apa? Kita itu menganut mazhab ataupun peraturan itu adalah target kaku, cara fleksibel. Nah, seperti itu. Gimana pun caranya harus bisa. Gitu kan. Kalau misalnya itu masuk ke peraturan perusahaan, silakan teman-teman bisa melakukan peraturan seperti itu. Ya. Karena setiap apapun ada konsekuensinya. Baik, lanjut ya Kang. Nah, untuk Kak Nina Septining Tias, boleh jika bersedia on cam dan bertanya langsung ke Kang Ridwan. Boleh TT operator dibantu untuk on cam juga Teh. Oke. Halo Kak Nina. Boleh dinyalakan dulu suaranya, Kak. Oh ya sudah. Oke. Kang Ridwan mau tanya 20 skill wajib yang harus dipunyain CS apa aja ya? Oh, 20 skill wajib ini malah langsung ditanyain. Ini Ibu mau rekrut di sini langsung gitu kan. Bentar nih, saya cari dulu mind map-nya di mana nih. Saya harus bongkar-bongkaran nih, teman-teman loh. Siapa yang mau ininya? Bentar-bentar nih, mana nih? Bentar nih. Karena ini banyak banget nih. Bentar. Saya udah update lagi. Ini sebentar ya, saya buka dulu. Nah ini banyak banget. Nah, Bu Nina sekarang udah punya berapa CS, Bu? 2 CS. Oh, 2 CS. Iya. Udah berapa lama CS-nya membersamai di perusahaan Bu Nina? Sudah sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Oh, 2 tahun. Lumayan ya. Tapi iya. Itu rata-rata usianya berapa, Bu? Ada yang 20 tahun, ada yang 22 ya, S1. Oh ya, betul ya. Oke. 32 promo. Wow, ini banyak banget, Bu. Nah, saya kasih tahu beberapa ini ya dari skill. Nah, sebenarnya skill itu ya, sebenarnya saya banyak mengkategorikan dari beberapa macam ya, Bu. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya. Nah, kan biasanya gini kan, kalau ketika ketika seorang itu jadi CS, nah biasanya kan gini nih, Bu. Kamu jago Microsoft Excel nggak? Bisa. Sebenarnya itu mah hal biasa, Bu. Setiap orang pasti bisa. Namun, saya mengutamakan itu yang namanya etikanya dulu. Jadi biasanya ini akan mendukung pekerjaan yang akan ngedobrak lebih kenceng lagi, lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Bahkan ini bukan 20, Bu. Ini banyak. Saya yang sebutkan 20 itu cuma spoilernya aja, Bu. Nih saya akan share ini di mind map, tapi ini tidak saya bagikan ya, teman-teman. Ini banyak banget. Karena ini khusus untuk CS Ninja di workshop saya. Ini ada di bagian attitude, ini ada 33. Jadi saya lebih mengedepankan itu adalah soft skill-nya dulu, Bu. Kayak ini. Carilah CS1. Ya. Dia itu yang mempunyai semangat yang benar-benar tinggi, Bu. Dia semangat nggak ketika masuk ke kantor ataupun ketika ngomong gitu. Semangat banget. Nah, teman-teman pernah lihat MC gitu? Semangat kayak gitu ataupun tim sorak gitu. Wah, semangat terus dia mah. Lucu gitu dan lain-lain. Kemudian mereka terbuka. Kalau ngomong itu dia belak-belakan, tapi bukan berarti vulgar ya. Nah, kemudian ada yang namanya ramah, pas respon, sopan, disiplin, amanah, kuat mental, penyabar, senang membantu, tegas, baik, menarik, empatinya tinggi, empati ya, simpati. Kenapa empati dan simpati? Orang kan CS melayani customer ya, Bu. Iya. Titik, ulet, fokus, cerdas, cermat, pengertian, inisiatif, proaktif, optimis, ceria, solutif, tanggung jawab, dan lain-lain, Bu. Masih banyak ini, Bu. Iya, siap. Ya, apalagi yang perlu dia kuasai, ini tentang yang namanya produk, Bu. Nah,
dia harus tahu, ya ini kan CS itu kenapa harus pinter tadi yang saya bahas. Itu harus Iya. menguasai yang namanya jenis produk, kualitasnya, harganya, cara pengiriman, dan semua jenisnya, Bu. Kemudian ada yang namanya promo, Bu. Angle promo. Angle promo ini adalah yang sering dilakukan ketika jualan, Bu. Itulah skillnya juga, Bu. Salah satunya. Ada, di saya ada 22 angle promo, Bu. Angle promosi yang bisa dipakai untuk CS. Kemudian dia itu juga harus tahu tentang yang namanya perusahaan itu seperti apa, Bu. Ya. Dia harus tahu ownernya siapa, track recordnya seperti apa, visi misinya, reputasinya, prestasi, lokasi, achievement, legalitas, kredibilitas, sejarah, dan story-nya. Karena biasanya ketika yang namanya follow up, si orang itu ataupun calon pembeli nanyain, emang ini perusahaannya di mana? Oh, emang ini resmi? Nah, ada yang kayak gitu kan? Iya. Saya takut ketipu nih. Nah, berarti kan CS harus ngapain sebenarnya itu? Nah, kemudian bahkan, nah saya ada riset kompetitor. Ini Bu, riset kompetitor, Bu. Riset kompetitornya seperti apa? Ya, si CS itu harus tahu tentang yang namanya si produk yang dijual kompetitor. Kan biasanya orang tuh kan ngebandingin ya, Bu. Ngebandingin misalnya gini. Di sini mah kok bahannya sama, kok di sini kok lebih mahal. Nah, bingung kan biasanya harus jawab gimana? Iya. Jadi CS harus nanya, emang Ibu ngebandingin dengan produk yang di all shop mana? Nah, itu harus tahu ya. Dan lain-lain itu banyak. Kemudian ada skillnya, ini ada 11. Nah, skillnya. Ya. Teknik closing, teknik follow up, handling komplain, sering mendengarkan, pasti berbahasa EYD, memahami kebutuhan pelanggan, melek teknologi, jago negosiasi, selling skill, body language, dan 11 ada organize. Dan selebihnya itu belum saya bagikan, ya belum saya update. Tapi ada 20, ada kurang lebih seperti itu. Jadi ketika teman-teman pengen ataupun Ibu Bu Nina dan teman-teman pengen punya CS pinter, kok banyak banget gitu kan checklistnya. Iya bener. Orang yang namanya CS itu harus bisa nge-generate omset, ngasilin banyak income buat perusahaan, ya otomatis CS itu harus pinter. Itu seperti itu. Lebih seperti itu Bu Nina. Iya, makasih kan. Sama-sama. Tenanda, silakan untuk Tenanda 1 sampai 2 pertanyaan. Oke, kita bacakan lagi. Atau ada yang mau on cam juga ini dari BC 123. Boleh on cam dan langsung tanyakan pertanyaannya ke Kang Ridwan. Oke, mana nih suaranya? Halo. Silakan Bu. Oke, langsung aja. Ya. Kang, sebelumnya saya juga sebagai CS gitu ya. Ternyata pas saya dengar kebanyakan di sini tuh ownernya gitu. Nah, sebagai CS tuh saya juga kerja udah hampir mau 2 tahun gitu. Dan banyak juga gitu ternyata permasalahannya gitu. Salah satunya tuh sebenarnya yang saya amati tuh di kantor tuh ada 2 permasalahan gitu. Yang pertama dari sisi ownernya sendiri gitu. Nah, sisi yang saya rasain tuh sisi ownernya sendiri tuh pengetahuan tentang CS-nya tuh ternyata tidak terlalu banyak gitu. Tapi yang namanya owner mah pasti kan pengennya closing, omset segala macam gitu kan. Pasti ke profit gitu kan, sama mungkin lebih ke hasil akhirnya gitu. Sedangkan kalau menurut saya nih sisi ownernya juga mungkin ya masih kurang lah, sama-sama belajar gitu. Jadi saya tuh pengennya gimana ya, kita tuh sebagai owner juga sama-sama mau belajar gitu tentang perCS-an gitu. Nah saya sebagai CS-nya pun ada permasalahannya gitu, tidak luput dari ya kekurangan gitu. Kalau saya sih sebagai CS, saya sudah melakukan pekerjaan sesuai job desk ya, seperti memberikan product knowledge, terus udah gitu juga memberikan problem solving gitu kan, atau memberikan opsi kepada konsumen, terus berusaha secepat mungkin fast respon gitu. Nah tapi kadang komunikasi saya tuh bagus nih kalau misalkan ketemu langsung gitu. Tapi kadang tuh kan kita sebagai CS tuh suka bingung kalau buat kata-kata di mana harus follow up tapi tidak terkesan lagi gitu Kang. Takutnya tuh khawatirnya kalau misalkan kita tuh kadang beda ya nada ngomong sama ngechat orang tuh kan bisa aja persepsinya beda gitu. Nah kalau untuk tekniknya sendiri tuh gimana sih gitu kalau misalkan kita follow up tapi nggak terkesan lagi juga gitu. Ya, oke.
Mohon maaf, ini Mbak siapa ya namanya? Vira. Mbak Vira. Oh, jadi kenapa tadi berputar-putar ke ownernya dulu, Mbak? Agak ya begitulah. Nah, karena satu, Mbak, saya bahas ownernya dulu ya. Karena gini nih, misalnya gini nih, teman-teman. Ini pengaruh ya, berdasarkan ya pengalaman saya ketika ya menangani customer service, jadi leader customer service ataupun ya menangani beberapa ya alumni yang punya banyak CS gitu. Kan ini harus gimana? Ya, salah satunya adalah yang pertama itu kenapa sih closingnya saya rendah gitu kan? Misalnya rendah, tapi chat saya sebenarnya udah bagus. Saya pakai script follow up punya dia ataupun cara follow up dia, tapi kok hasilnya jelek. Nah, ketika ditanyain tuh yang curhat kayak gitu. Nah, ketika saya nanya, ya sebenarnya satu adalah yang harus dibenahi adalah mentalitasnya. Kenapa harus mentalitasnya? Karena biasanya mentalitas nyalahin orang itu akan berpengaruh terhadap yang namanya kinerja ataupun perform. Biasanya jadi apa? Jadi uring-uringan, ngeluh dan lain-lain seperti itu. Karena biasanya nih, mungkin ya Mbak Fika mungkin salah ngalamin. Coba aku kurangin itunya dulu, karena satu, owner itu sebenarnya tidak mempunyai kewajiban bahwa dia itu jago marketing ataupun jago nge-chatting. Karena kewajiban dia itu adalah gimana caranya ngasih support ke Mbak Fira ataupun teman-teman semua sebagai CS, gimana caranya biar bisa lebih pintar lagi. Sebenarnya itu. Dan aturannya di saya nih, dan di beberapa perusahaan itu, saya selalu ngomporin. Itu sebagai CS mempunyai kartu sakti, kartu as kata saya itu. Emang apa Kang kartu asnya? Selain itu boleh ngekritik divisi lain. Ataupun bahkan ngekritik owner silahkan kata saya. Boleh, karena apa? Terkadang ada beberapa leader ataupun owner itu nggak sadar bahwa dia itu sedang melakukan sebuah kekeliruan. Nah, dia nggak tahu bahwa itu salah. Misalnya ngediemin Mbak Fira gitu kan, kayak gitu. Udah tahu kan yang namanya tim itu lagi butuh yang namanya pencerahan, knowledge. Tapi gue nggak tahu, gue nanya ke siapa. Sebenarnya masalah di sana. Bener kan? Akhirnya gitu kan, follow up males, jadi gini. Ini kok gini ya gitu kan, di saat orang kok diamak itu perhatian banget, kok aku mah gini gitu kan. Apakah aku anak tirinya? Gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi intinya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, ya mungkin gitu kan, terdolimi, silahkan teman-teman bicara secara sebaik mungkin. Kemudian minta supportnya seperti apa. Apakah misalnya, ya, minta misalnya upgrade, misalnya pengen belajar, kayak gitu kan, lewat buku, lewat kos, lewat workshop. Request aja. Toh kalau misalnya omsetnya naik, buat siapa lagi? Itu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu mindsetnya, ya Mbak Fira. Kemudian gimana caranya Kang? Kalau misalnya ini lagi follow up, tapi terkesan tidak lagi nge-follow up. Nah, mindset balik lagi, ya. Follow up itu bukan lagi, ya, tapi ngingetin, ya. Bukan cuma ngingetin, tapi meyakinkan. Itu seperti itu. Jadi ibaratnya gini. Nah, Mbak Fira, nah, kapan terakhir kali Mbak Fira dideketin sama cowok? Nah, kalau misalnya Mbak Fira masih jomblo, nah, dia nggak langsung ngomong mau jadi pacar saya, gitu kan? Ataupun kamu mau nikah sama saya? Enggak, pasti nanya dulu gitu kan, Mbak, gimana kabarnya? Oh, ditanya, Mbak, enaknya saya nyapa siapa, gitu kan? Oh, terus kasih tahu, Mbak kenapa? Saya hubungi, kasih tahu. Kemudian cari tahu masalahnya apa. Gali masalah, kemudian kasih tahu harapannya seperti apa. Kalau misalnya pakai produk ini, misalnya seperti itu. Sebenarnya hal basic. Jadi mindsetnya adalah tidak ada teknik closing yang salah. Ya, ada hanya pendekatan saja. Sebenarnya natural aja. Ya, di saya biasanya. Hindari untuk pakai script di saya. Script biasanya kan udah disediakan tuh. Tinggal slash gitu kan. Gitu. Orang Indonesia tuh gini. Ngapain gitu, ini mah jawabannya pakai robot, emang pengen dilain sama orang, padahal itu tuh orang sebenarnya, cuman pakai template gitu, orang Indonesia nggak suka. Menurut pengalaman saya dan beberapa case tadi saya, udah yang penting ya itu harus siap tempur. Makanya apa? Harus jago yang namanya ngetik 12 jari, bukan 11 jari gini, 12 jari. Kalau di handphone itu harus cepat ketiknya. Jadi bahasanya itu khas, karena pada dasarnya itu adalah ketika teman-teman nge-follow up, apakah Mbak Fira dan teman-teman yang lain itu adalah harus mempunyai sentuhan yang benar-benar sentuhan personal. Jadi orang itu di teknik closing itu senang dispesialkan. Bukan ini spesial buat Anda, bukan cuman itu, tapi ketika chat itu serasa lagi nge-chat sama gua, sama saya nih. Padahal misalnya WA-nya dipakai keroyokan misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi lebih personal gitu kan. Kurang lebih seperti itu, tapi desain dulu seperti apa alurnya,
Nah, Berarti kalau misalkan pakai bahasa-bahasa informal juga boleh-boleh aja ya? tergantung, balik lagi, tergantung. Tergantung SOP perusahaannya seperti apa. 2, produk yang dijualnya produk apa. 3, orang yang beli itu siapa. Nah, seperti itu. Harus pas. Jangan sampai ke orang tua nyebut kakak atau lo gue yang ada jadi rusak hatinya. Jadi dia nggak mau beli. Karena ada beberapa customer, misalnya saya waktu itu pernah gitu kan, cuman salahnya apa doang gitu kan, saya kira gitu yang namanya Iskar itu cewek gitu, ternyata cowok gitu. Aduh, gitu kan, salah follow up. Akhirnya apa? Salah nyebut doang. Mas, hati saya jadi rusak, nggak jadi itu asyem gitu kan. Tuh gitu ternyata panggilan itu berpengaruh. Itu seperti itu. Begitu Mbak Siskar. Ada lagi Mbak Siskar? Mbak Siskar jadi Mbak Siskar jadi Mbak Fira. Ya ini di komen banyak bilang curhat. Iya pasti gitu. Pasti gitu toh. Pasti curhat. Itu aja paling itu aja. Ada lagi? Teh Fira cukup ya. Nah, yuk langsung Teh Nanda. Siapa lagi? Baik, ini ada dari Kak Muh Nanang Suryatna, katanya boleh on cam Kak untuk bertanya langsung ke Kang Ridwan. Oke, silakan Pak Nanang. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Itu di kolom komentar juga itu ada yang nanya, itu banyak banget yang nanya gimana Kang skema gajinya gitu kan. Nah, gimana skemanya gitu kan ya. Teman-teman ya silakan, itu mah bebas pakai skema yang kayak gimana gitu. Nah, sudah ada nih Kang. Ada nih ke Pak Nanang dulu yang mau bertanya, silakan Pak Nanang. Ya. Pak Nanang, Mas Nanang atau siapa ini? Bantu klik dulu. Bantu klik Pak Nanang. Nah, klik itunya. Oke, Mana nih? Pak Nanang bisa Nah, di... udah, Pak. Silakan, Pak. Oh iya Mas ya. Mas mau tanya, yang recommended untuk owner itu WA Blast-nya apa ya? WA Blast. Oke, terus apa lagi Pak pertanyaannya? Sejauh ini masih itu sih Mas. Oh ya, terus oke. Kalau untuk WA yang recommended itu sebenarnya tergantung ya. Tergantung dari goal. Dan tergantung dari budget, Pak Nanang. Tergantung. Kalau misalnya Kang, saya baru mulai gitu kan. Baru mulai start bisnis gitu kan. Ya udahlah, bisa teman-teman bisa pakai WBS Pro, itu ada. Bisa pakai WBS Pro, nah, ataupun bisa pakai, ada tuh CRM juga bisa pakai nge-broadcast. Nah, masih pemula boleh kalau masih baru-baru. Tapi Kang, kalau misalnya kayak gini, Kang saya udah ngebangun nih, pengen langsung serius aja gitu kan. Kayak pengen ada kalau nge-broadcast tuh langsung nyampe, nggak harus nunggu. Kalau nge-broadcast itu kan harus nunggu nunggu gitu kan. Baru nyampe 20 menit gitu kan ya. Kalau misalnya pengen langsung klik langsung nyampe ke nomor tujuan, teman-teman harus langganan WhatsApp bisnis ofisialnya. Ya, WhatsApp bisnis account langsung dari WhatsApp-nya, dari Meta. Nah, teman-teman silakan bisa langganan ke sana. Per kirim pesannya itu kurang lebih 451 rupiah kalau nggak salah ya. Tapi sekali klik langsung nyampe, teman-teman enak. Jadi teman-teman nanti ada misalnya nama all shop-nya, nanti ada tentang izinnya. Jadi bagus, lebih terpercaya. Nanti dikasih dashboard-nya. Jadi kalau banyak yang chat itu kelihatan dan performa chat itu ada. Ya tergantung teman-teman goalnya seperti apa gitu ya. Gitu Pak Nanang ya. Oke Mas. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Itu tadi yang nanya gimana? Ya, tadi yang nanya skema gaji. Nah, terakhir. Skema gaji gimana, Kang? Nah, komen dulu siapa yang pengen tahu skema gajinya kayak gimana. Nah, saya coba saya berikan skemanya. Contohnya kita hitung langsung ya, teman-teman. Skema gajinya misalnya ada teman-teman tergantung ya mau kayak gimana teman-teman ngasihnya. Ada yang namanya gaji pokok, macam-macam ya. Di beberapa perusahaan itu, ya di beberapa CES itu ada gaji pokoknya itu nggak gede sih sebenarnya. Ya macam-macam tergantung aturannya itu adalah
seberapa mampu si perusahaan itu ngegaji si CS-nya, sebenarnya aturannya seperti itu. Konsepnya adalah simbiosis mutualisme, perusahaan untung, CS juga sebenarnya untung. Nah, gaji pokoknya itu ya di beberapa perusahaan itu adalah minimalnya itu adalah 1.500.000 ya. Ini ya biasanya seperti itu. Kemudian misalnya ada yang namanya fee per closingan. Fee per closingan itu misalnya fee per closingannya itu 10.000 ada, biar gampang lah. Ada yang 10.000 itu ada. Nah, berarti kalau misalnya fee per closingan, terus ada yang namanya lagi tunjangan, itu ada premi juga ada. Ini aja dulu deh lah ya teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Nah, misalnya, tunjangannya untuk yang dikasih untuk ES misalnya di tahun pertama itu sebesar 300.000 misalnya, macam-macam tergantung ya. Kemudian premi kehadiran itu misalnya 500.000. Nah, kenapa sih Kang perlu seperti ini? Biasanya gitu, ada yang nanya kayak gitu. Teman-teman, coba bayangin kalau misalnya si CS sehari aja nggak hadir. Nah, pasti rugi kan? Perusahaan nggak ada omset. Makanya premi itu dikasih terpisah. Ada 500.000 dan tunjangan 300.000. Kalau misalnya ada tunjangan jabatan atau tunjangan CS, kamu kasih tunjangannya seperti ini dan macam-macam ya. Ataupun ada juga yang nggak pakai tunjangan, itu juga ada. Nah, terus Kang, gimana Kang hitungannya? Nih kan, ya ini kan fee per closingan itu 10.000, kegedean nggak? Ya coba hitung dulu teman-teman. Kalau misalnya dikatakan wajar, hitung aja langsung. Ya. Misalnya dalam sebulan dia mampu closing 300 pitch. Coba kita kalikan aja. Ya, 10.000, misalnya dikali 300 pitches, ini berapa? Ya, udah 3 juta nih. Nah, kemudian coba dijumlahin, ini berapa gitu kan. Nah, berarti take home pay-nya berapa nih teman-teman nih? Segini tuh. Lumayan tuh. Nah, udah dapat tuh 5.300.000. Kang, kegedean enggak gitu kan. Nah, teman-teman, kuncinya adalah jangan sampai, ya intinya CS ini ya dalam artian ya jangan sampai si CS ini sebenarnya gini, dia mendapatkan gaji berdasarkan apa yang dia perjuangkan. Ini lebih clear. Kenapa sih Kang? Sorry ya, bukan gaji ya. Take home pay. Pantesan tipe. Take home pay. Take home pay itu maksudnya uang yang dibawa pulang, atau bahasa ini jumlah. Nah, jumlahnya berapa yang harus dibawa pulang, kurang lebih seperti ini. Ini boleh seperti ini. Bahkan di teman saya itu banyak banget, ada ditambahin uang transport, uang makan, itu banyak. Silakan balik lagi ke kebijakan teman-teman di perusahaan teman-teman seperti apa. Kuncinya adalah teman-teman harus bisa mainin di sininya. Nih, saya kasih warna. Ini di sininya. Di sini dan di preminya. Nah, kenapa sih Kang ada fee per closingan? Agar si CS itu tahu gitu kan, otaknya ngerespon, saya harus closing 100, 200, 300, 400 ribu dalam sebulan ini. Boleh. Kemudian ini ada 500.000 lumayan. Premi itu apa? Premi itu kalau misalnya dia tuh berhasil hadir misalnya dalam 1 bulan itu 24 hari minimal, nah dia dapat bonus 500.000. Jadi gede teman-teman. Jadi dia itu pendapatannya itu gede dari closingan, ya, bukan dari gaji. Kalau gaji memang ya kalau boleh bilang ya kecil, 1.500.000. Emang sih buat apa sih gitu kan 1.500.000 juga. Tapi dia ketika dijumlahin ini tambah ini jadi 5.300.000, itu kan jadi lumayan gede teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ada juga gitu kan, ada skemanya misalnya dari 2% dari omset itu bisa juga. Silakan 2% dari omset ataupun 1% dari omset. Nah, karena di beberapa perusahaan juga itu kan ada yang namanya ya CS itu kan orang ataupun sistem yang bisa ngasilin omset. Nah, itu CS. Ada juga yang seperti ini di salah satu perusahaan juga yang pernah konsul sama saya juga gitu kan, dan saya bantu juga waktu itu. Ya saya bagiin sharing profit itu ada. Bahkan dikasih saham itu ada.
Hitungannya silakan teman-teman hitung. Yang penting apa? Deal. Dan angkanya wajar. Ada yang nyampe share profit itu ya, share profit nyampe 15 juta gitu kan. Bahkan ada yang tim packing juga gitu, dapat itu nyampe 8 juta. Oh gila gitu. Dalam artian itu silakan teman-teman itu kebijakannya. Nah, hitungan di saya itu seperti itu. Itu hitungan yang benar-benar wajar. Tapi balik lagi aturannya adalah seberapa besar kemampuan suatu perusahaan untuk membayar gaji dan operasional seluruh karyawan. Itu seperti itu. Aturannya seperti itu. Kurang lebih teman-teman seperti itu ya. Informasi ataupun tentang sharing saya tentang ilmu yang namanya customer service. Karena yang namanya customer service itu banyak banget ya. Bisa diidentifikasi dari berbagai banyak hal. Apakah dari CS-nya sendiri, dari sistem yang digunakan, kemudian dari si leadernya ataupun dari si owner. Karena apa? Dari 4 hal tersebut ya, bisa ya, berpengaruh terhadap kinerja CS ataupun bisa ya penggerak si omset perusahaan tersebut. Karena yang namanya ilmu customer service itu ternyata bukan ngomongin tentang yang namanya teknik closing ya, ngomongin sistem SOP, kemudian ngomongin tentang yang namanya ilmu leadership. Itu yang paling utama. Karena pada dasarnya di beberapa case study saya dan dari beberapa alumni yang sudah pernah saya bantu itu adalah yang paling utama adalah ilmu leadership. Kuncinya itu seperti itu. Itu aja. Terima kasih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dan sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat teman-teman semua. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Teh Nanda. Silakan Teh Nanda. Baik, terima kasih Kang Ridwan yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan banyak juga insight positif pada malam hari ini. Baik, mungkin bakal ada closing statement dari Kang Ridwan atau sudah cukup, Kang? Udah. Oke, baik. Alhamdulillah, ini kayaknya masih pada semangat ya teman-teman. Ada lebih dari 100 nih yang masih hadir pada malam hari ini. Kita ada di penghujung acara nih teman-teman, sesuai janji Nanda yang akan menginfokan tentang workshopnya Kang Ridwan, yaitu workshop CS Ninja. Nah, apa saja yang akan dipelajari nanti di CS Ninja di workshopnya? Boleh ditampilin slide-nya, Teh Nisa. Nah, materi yang akan dipelajari nanti oleh Kang Ridwan itu adalah salah satunya ada skill follow up. Nah, bagaimana sih skill customer service saat follow up gitu ya. Kadang kan tiba-tiba kalau misalnya jadi customer service itu kadang ada customernya yang tiba-tiba ngilang atau enggak yang bilang katanya produknya mahal segala macam gitu ya. Pasti banyak dramanya. Nah, nanti Kang Ridwan juga bakal ngasih tahu juga nih gimana cara ngehandle-nya. Nah, terus juga nanti di sini ada materi tentang kemampuan bersilat lidah. Nah, terus ada ilmu customer relationship management dan juga gimana caranya handling komplain. Terus ada materinya tentang tahu perbedaan CS sales, customer care, dan customer relationship. Tadi juga ada yang nanya ya teman-teman, apa bedanya katanya CS sales sama customer care. Nah, bisa langsung ikuti nanti workshopnya Kang Ridwan. Terus di sini juga ada cara naikin angka penjualan, katanya itu mah penting. Nah, terus rahasia membuat sales script untuk follow up dan masih banyak lagi. Nah, untuk penawaran khusus peserta webinar pada malam hari ini akan ada diskon sebesar Rp500.000 khusus malam ini aja ya teman-teman. Dari harga aslinya itu yaitu Rp2.990.000. Di sini teman-teman hanya perlu membayar Rp2.490.000 aja. Jadi khusus webinar malam kali ini teman-teman di sini bakal dapat diskon Rp500.000. Nah, syaratnya apa? Syaratnya bisa langsung screenshot nih keseruan webinar pada malam hari ini. Nah, nanti bisa langsung kirim screenshotnya ke CS Workshop CS Ninja. Nah, untuk kontak CS-nya sudah dikirim oleh Teteh Anissa. Nah, langsung aja ya teman-teman dapatkan harga khusus yang dimiliki gitu ya. Karena kapan lagi akan mendapatkan diskon Rp500.000 khusus malam ini aja, langsung chat CS-nya gitu. Oke. Ayo teman-teman bisa langsung chat sekarang karena ada penawaran khusus diskon Rp500.000. Oke, baik. Alhamdulillah Zoominar malam ini selesai.
Semoga nanti customer-nya cepat-cepat transfer ya teman-teman. Nah, mohon maaf juga jika Nanda ada salah-salah kata. Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.